Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dosen, dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah PTK ini. Izinkan saya, Nur Fadilah, mahasiswa pendidikan ekonomi, akan memaparkan hasil dari proposal saya, proposal penelitian tindakan kelas. Dan judul penelitian tindakan kelas saya ini yaitu adalah peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas 10.1 melalui model pembelajaran Group Investigation di SMA Negeri 1 Kluang. Ya, kita langsung ke latar belakang masalah. Yang pertama itu latar belakang masalahnya adalah guru sebagai komponen pengajar harus dapat memilih penggunaan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Jadi guru harus memilih metode yang tepat, tidak asal memilih metode agar efektivitas kegiatan belajar mengajar dapat dicapai. Sedangkan yang kedua, kurangnya keaktifan dan inisiatif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah penyakit pembelajaran yang ada di Indonesia untuk saat ini. Jadi harus diatasi dengan baik dan jangan diabaikan. Sedangkan yang ketiga itu adalah guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran itu tidak membosankan, tetapi menarik perhatian siswa. Jadi kita harus menggunakan metode yang bervariasi, jadi tidak monoton atau itu saja. Jadi siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran kita dengan baik. Yang keempat yaitu adalah proses pembelajaran dengan model GI atau Group Investigation ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung. Terlibat secara langsung ini adalah aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan memadukan metode pembelajaran ceramah dengan metode Group Investigation ini dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi, materi jenis-jenis ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kluang? Yang kedua itu, apakah dengan memadukan metode pembelajaran ceramah dengan metode Group Investigation ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mempelajari materi-materi ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kluang? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan perpaduan metode pembelajaran ceramah dengan metode Group Investigation. Dapat meningkatkan hasil belajar IPS, ekonomi dalam materi jenis-jenis ekonomi di siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kluang. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan perpaduan metode ceramah dan juga metode Group Investigation, apakah dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada materi pokok-pokok ekonomi. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi siswa. Contohnya itu ya, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dengan pembelajaran yang mandiri. Siswa dapat melatih kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Siswa dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Dan siswa dapat meningkatkan keaktifannya di kelas. Sedangkan bagi guru, yaitu untuk menambah pengetahuan baru kepada guru mengenai materi pembelajaran, terus juga dapat menerapkan model pembelajaran GI atau Group Investigation ini untuk pembelajaran ekonomi selanjutnya, dan juga untuk meningkatkan semangat guru dalam mengajar. Juga untuk memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi mengajarnya dengan model pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran kepada siswa. Nah, yang ketiga itu bagi sekolah. Yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya, terus juga dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Sedangkan bagi peneliti yaitu untuk dapat menambah pengetahuan baru mengenai model pembelajaran Group Investigation, dapat menerapkan model pembelajaran tersebut saat menjadi guru nanti, dan juga dapat membandingkan hasil penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Nah, bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasannya mengenai model pembelajaran ini yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu dapat menjadikan bahan perbandingan penelitian sekarang dengan penelitian selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kajian pustaka.
Yang pertama itu ada teori yang dikaji. Nah, di sini ada beberapa teori yang dikaji dalam pokok bahasan, dalam sub bahasan, yaitu ada dari pengertian belajar, unsur-unsur belajar, ciri-ciri belajar, prinsip-prinsip belajar, pengertian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar, aktivitas belajar, tinjauan model pembelajaran group investigation, pengertian group investigation, dan juga tujuan model pembelajaran group investigation. Nah, ini untuk lengkapnya bisa kalian lihat di proposal saya ya. Karena kalau saya jabarkan di sini durasi tidak memadai. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kluang, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dan kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Hal ini menimbulkan kejenuhan pada diri siswa. Mereka itu bosan dan juga berdampak pada hasil belajar mereka yang rendah dan banyak siswa yang belum mampu untuk mencapai KKM. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran, tentu membantu siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman dan juga pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Diperlukan kegiatan belajar mengajar yang komunikatif. Dalam kegiatan mengajar, guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga kondisi siswa dalam pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan dan kompetensi dari hasil belajar tersebut diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan itu sebagai alternatif adalah metode kooperatif group investigation salah satunya. Metode group investigation ini seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruksif, democratic teaching, dan juga kelompok belajar kooperatif. Selanjutnya itu ada hipotesis tindakan. Dalam kerangka berpikir yang saya sebutkan tadi dan juga dengan dukungan beberapa teori, dapat dirumuskan hipotesis, yaitu penerapan strategi pembelajaran group investigation dapat meningkatkan hasil belajar dan juga keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, materi jenis-jenis kegiatan ekonomi pada kelas 10 SMA Negeri 1 Kluang. Selanjutnya kita sampai ke metodologi penelitian. Nah, pertama itu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu jenisnya itu adalah penelitian tindakan kelas. Model PTK-nya yaitu adalah model Chemis dan McTaggart, dan juga dilakukan secara partisipatif dan juga kolaboratif. Yang selanjutnya ada subjek dan juga objek penelitian. Subjek penelitiannya itu adalah siswa kelas 10-1 SMA Negeri 1 Kluang yang berjumlah kurang lebih 36 siswa. Sedangkan objek penelitiannya yang pertama ada aktivitas siswa, respon siswa, motivasi siswa, dan juga hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya itu ada rencana tindakan. Penelitian ini menggunakan tahap-tahap penelitian tindakan kelas, yaitu meliputi yang pertama tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga itu tahap pengamatan, yang keempat atau terakhir yaitu adalah tahap refleksi. Tahap-tahap ini disebut dengan siklus. Dalam penelitian ini sendiri ada siklus 1 dan juga siklus 2. Jadi ada 2 siklus. Lanjut lagi ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan suatu metode dalam penelitian yang bersumber pada tulisan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang daftar nama siswa, daftar hasil belajar siswa. Yang kedua ada teknik tes, yaitu tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang data kognitif siswa. Tes ini digunakan dalam penelitian adalah tes bentuk pilihan ganda. Jadi yang digunakan itu tes pilihan ganda. Sedangkan yang terakhir ada tes observasi. Observasi ini merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat inderanya. Jadi aktivitas siswa diamati dengan menggunakan lembar observasi. Nah, yang terakhir itu ada teknik analisis data.
Yang pertama ada analisis kualitatif. Hasil data dianalisis dan juga direduksi hingga menjadi suatu kesimpulan dengan bantuan pedoman yang telah ditetapkan dari indikator keberhasilan yang dibuat. Yang kedua ada analisis kuantitatifnya, yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan beberapa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, itulah tadi akhir dari presentasi atau pemaparan dari proposal tindakan kelas saya. Saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas dukungan dan juga doa kalian. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan. Amin.